Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Sabat tanggal 24 Januari, pelajaran kelima, judulnya Bersinar Seperti Cahaya di Malam Hari. Kita mulai dengan doa singkat Yang didasarkan dari Daniel 12 ayat 3. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran atau bercahaya seperti bintang-bintang, tetapi untuk selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan dalam Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Allah memerintahkan orang-orang Ibrani untuk menurut, sebab penurutan itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ditulis dalam Ulangan 4 ayat 6. Ratusan tahun kemudian, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Bagaimana kita dapat bertindak sebagai terang Allah? Kita harus hidup bersama Yesus setiap hari. Dialah terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang. Ditulis dalam Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 8 ayat 12, dan Filipi 2 ayat 9-11. Yesus memberikan terangnya kepada setiap orang. Tetapi terlebih dahulu kita harus menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Itulah mengapa kata-kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi sangat penting bagi kita saat ini. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari Reflecting Christ, halaman 211. Dalam perumpamaan 10 anak dara yang bijak mempunyai minyak dalam pelita mereka, cahaya mereka menyala dengan nyala api yang tak redup sepanjang malam berjaga, membantu menambah penerangan untuk kemuliaan mempelai pria. Bersinar dalam kegelapan, itu membantu menerangi jalan menuju rumah mempelai pria, menuju pesta pernikahan. Demikian pula, para pengikut Kristus harus menerangi kegelapan dunia. Melalui Roh Kudus, firman Allah adalah terang, karena menjadi kuasa yang mengubah hidup penerimanya. Dengan menanamkan prinsip-prinsip firman-Nya di dalam hati mereka, Roh Kudus mengembangkan dalam diri manusia sifat-sifat Allah. Terang kemuliaan Allah, karakternya harus bersinar dalam diri para pengikut Allah. Dengan demikian, mereka harus memuliakan Allah, menerangi jalan menuju rumah mempelai pria, yaitu Kristus, menuju kota Allah, menuju perjamuan pernikahan anak domba. Kedatangan mempelai pria terjadi pada tengah malam, yaitu saat tergelap. Demikian pula, kedatangan Kristus akan terjadi pada masa tergelap dalam sejarah bumi ini. Zaman Nuh dan Lot menggambarkan kondisi dunia tepat sebelum kedatangan Anak Manusia. Kitab suci menyatakan bahwa setan akan bekerja dengan segala kuasa dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat.
Ditulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Pekerjaan setan dengan jelas dinyatakan oleh kegelapan yang semakin meningkat. Sangat banyak hal-hal yang salah, ajaran sesat, dan persepsi salah dan tidak sesuai dengan kenyataan di akhir zaman ini. Setan tidak hanya menawan dunia, tetapi tipu dayanya juga meracuni gereja-gereja yang mengaku sebagai pengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemurtatan besar akan berkembang menjadi kegelapan yang pekat seperti tengah malam, tak tembus seperti kain karung. Bagi umat Allah, itu akan menjadi malam pencobaan, malam tangisan, malam penganiayaan demi kebenaran. Tetapi dari malam kegelapan itu, terang Allah akan bersinar. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.